sini adanya muntah, adanya bersin-bersin, adanya lapar, ya, mengantuk dahaga dan sebagainya lainnya. Di sini juga yang terakhir adanya berpuasa. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Ya, puasa wajib terbagi menjadi dua. Ada puasa yang wajib, yang setahun sekali dalam satu bulan kita laksanakan, yaitu puasa Ramadan. Ada juga puasa wajib harus dilakukan. Puasa apa itu? Puasa nazar. Bila kita bernazar, saya akan puasa 3 hari, akan puasa harus puasa 3 hari. Ya, termasuk nazar. Nah, lalu ada puasa yang sifatnya sunnah. Ya, ada puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid, ya di pertengahan bulan. Ya, ada riwayat mengatakan 13 atau 15, ya. Dan juga ada juga puasa Arafah, ya puasa Asyura, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini, ya, bab yang kedua, ya. Kalau ibu bapak yang kami hormati, semoga Allah berkahi dan Allah muliakan. Ya, jadi dalam beberapa kaidah penulisan bahasa Arab itu, untuk bab itu disebutnya kitab. Contoh, kitabus siam, ya, kitabus shalah. Bukan berarti buku sholat, buku puasa. Itu maksudnya bab satu, bab 2 begitu. Ya, untuk pembagian subbabnya maka dikatakan babul awal, babus tsani, babus tsalis. Ya, seperti itu. Jadi memang ada bahasa tersendiri ya dalam dalam buku-buku bahasa Arab itu. Apabila nanti ada buku terjemah aslinya yang bahasa Arab, mungkin kami juga bisa sharekan insya Allah. Ini juga bisa dipelajari. Ya, poin-poinnya ini juga saya pribadi lagi membaca dan juga mendownload, sekaligus kami juga ingin menelaah lebih dalam dan akan kami sharekan ya keilmuan tersebut kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di Klatenjang 2 tahun ini insya Allah Ta'ala. Ya, semoga Allah berikan panjang umur kita sehingga kita bisa terus mengkaji, perdalam dan juga mentadaburi ya apa-apa yang telah Rasulullah SAW contohkan untuk kita, sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di akhirat nanti. Amin Allah ya rabbal alamin. Di sini yang Malik mengatakan rahimahullah taala, ya, rawatan penyakit jasmani. Ya, ada peranan di sini, ya. Peranan 4 unsur melainkan peranan dalam tubuh manusia itu ada tanah, api, air dan angin. Ya, ini sebenarnya ada dalam beberapa pendapat ini disampaikan juga dalam bukunya Ibnu Sina, ya. Jadi ada konsep panas, ada ataupun juga air, api, ya. Terus juga ada juga yang ada diteruskan juga di dalamnya panas, dingin, lembab dan juga kering, ya. Di sini ada apa namanya? Ada komplikasinya, ialah panas, sejuk, lembab, kering. Kemudian diikuti dengan panas dan lembab, panas kering, sejuk lembab, sejuk kering. Maka pengobatan harusnya mempunyai kaitan di antaranya. Jadi mudahnya seperti ini. Nah, Ibu Bapak yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan sebelumnya pernah kami sampaikan itu terapi, ya, konsep panas dingin, ya, waktu itu. Ada yang masih ingat? Boleh ditulis di kolom chat. Bagaimana ketika kondisi klien, kondisi pasien ternyata dia kondisinya dingin. Bisa disebutkan kondisi dingin apa saja. Boleh dibuka mic-nya ataupun ditulis di kolom chat, nanti kami bacakan. Karena kami pernah membahas sebelumnya. Sila kita merojah kembali. Nah, boleh disampaikan di kolom chat apa saja? Batuk, flu, nah, apa lagi? Ada lagi? Selain itu ada lagi, Bu Erisma, terima kasih banyak. Silakan ditulis di kolom chat. Foto. Atau ingin menyampaikan saya langsung open mic, silakan. Anemia. Nah, ada lagi. Ciri-ciri atau penyakit yang sifatnya dingin. Demam. Demam masuknya panas. Nah, nah, lihat dia tapi dilihat juga ya apa namanya faktornya dan penyebabnya. Ada lagi? Nah, nah, ada lagi di sini. Wajah pucat. Nah, ciri-cirinya betul sekali. Lidah putih, pucat. Nah, ya. Syukron, jazakallah khair. Itu yang tipe dingin. Sekarang yang tipe panas, boleh disebutkan. Silakan, ya. Yang hadir silakan. Boleh tulis di kolom chat penyakit yang tipe panas ataupun ciri-ciri tubuh klien yang panas. Lidah merah, naam. Hipertensi, naam. Sorry, ada lagi. Syukron, jazakallah khairan Ibu Erisma. Yang lainnya, ini ada yang hadir ini ada kurang lebih ada
berarti 16. Ya, ada 16. Ya, baik. Syekh Muhammad Ja'far Sakun. Masya Allah. Nah, Zip. Ada lagi? 6. Buka merah. 6. Ada lagi? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, baik. Ada lagi yang lainnya? Oke. Sekarang untuk yang kondisi klien, ya, dia tipe dari mulai dingin dulu ya. Yang tipe dingin, apa yang dia konsumsi? Apa yang dikonsumsi ataupun apa terapinya? Ya, tentunya terapi dan juga makanan yang sifatnya panas. Boleh tulis di kolom chat sekarang, silakan. Ya. Jadi maraton ini cepat ini, jangan sampai ketinggalan ya. Ayo disimak. Kop api, termasuk. Ada lagi sini. Ya, minumannya jahe. Baik, Masya Allah. Ini tadi cepat, kop api jahe. Masya Allah. Baik. Moksa, Moksa basi, moksa. Ada yang batang, ada juga yang kerucut. Ya. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak atas antusias dan juga respon dari ibu bapak. Ahimani warakumullah. Nah, cek Kapulaga. Untuk yang klien tipe dingin sekarang, kita masuk yang tipe dingin. Ya, maaf. Afwan, yang tipe panas. Apa terapi dan juga apa yang konsumsi yang sifatnya dingin. Total, boleh disampaikan di kolom chat. Total. Naam, ya, bekam basah, naam. Pasdu, naam. Ada lagi? Foto, foto. Ya, kita diskusi di sini. Ingin buka mic ini tidak ada yang buka mic. Apa asal. Khair insyaallah. Krok dengan bawang merah yang minyak dihangatkan. Naam, naam. Ya, kroknya tapi bukan dengan bawang. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang kami hormati. Rahimani wa rahimakumullah atas respon dan juga jawaban di kolom chat ya di sini. Nah, di sini ya cara rawatnya seperti yang diilhamkan ya sunnatullah dan juga fitrah seperti lapar maka harus makan. Jadi ya makan itu ketika dalam kondisi yang kondisi lapar bukan bertekan tapi bukan lapar yang mendalam ya lapar yang cukup lama gitu kan menunggu makan makan seperti itu. Ketika kondisinya lapar maka dia makan. Tapi ketika makan tidak sampai ke kekenyangan. Dan itu bukanlah hadis. Ya, ketika saya baca nasihat lah ternyata itu adalah perkataan dari sahabat. Ya, seperti itu. Lanjut lagi di sini. Ya, kalau misalnya haus, maka bukan bukan berarti ketika haus minum menunggu haus terlebih dahulu. Ya, cairan harus terpenuhi dan untuk ukuran cairan ada takarannya ya. Jadi disesuaikan dengan berat badannya. Ya, kalau berat badannya sekian, maka berapa mili tepatnya yang harus dipenuhi dan dibutuhkan. Ya, seperti itu. Untuk berat badannya, contohnya 35, ya 40 berapa begitu ya. Sehingga kebutuhan cairan harus terpenuhi. Ya, makanan juga tentunya makanan juga yang diperlukan ya nutrisinya apa saja ya terus juga bagaimana apa namanya cara makan kita cara mengunyah kita dan juga jenis makanan yang dipilih ya tentunya tidak asal makan tidak asal masuk ke dalam mulut itu juga harus dipertimbangkan dan juga dilihat serta diperhatikan. Nah di sini ya memerlu ada di sini ada juga tambahan lagi dia apabila letih maka harus sehat kalau misalnya mengantuk harus tidur ya di sini melanjutkan ya perkataan dari mu'alif yang memerlukan analisa dan diagnosa seperti tubuh tak stabil ya suhu badan naik sakit di bagian tubuh dan sebagainya maka ya dibagikan ke dalam dua jenis ya di sini ada ya ada penyakit konduktif ya penyakit yang jangkitan atau penyakit wabah. Nah, di sini ada penyakit fisikal, penyakit yang semula menjadi selesma demam, ya, berdarah, jantung dan sebagainya lainnya. Nah, di sini eh, bab ketiga, yang sana bagian ketiga, ya, cara Rasulullah SAW ya mengobati dirinya, ya. Dan di sini Rasulullah SAW, ya, poin yang pertama disebutkan oleh mu'alif, tidak mengobati obat ya, kimia sebagaimana yang dipelopori oleh bangsa Romawi dan juga Yunani. Maka perbuatan itu juga diaplikasikan oleh Ibnu Sina dalam penulisannya. Ya, dan juga yang digunakan oleh Ibnu Sina, ya itu juga ada. Kita tidak melihat akidahnya, ya. Memang banyak yang mempermasalahkan terkait akidah Ibnu Sina ini. Kita lihat dalam ilmu kesehatannya. Bahwasanya dalam Islam telah ada kemajuan. Ya, bahkan
di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, ternyata di zaman tersebut terdapat perpustakaan yang sangat besar, yaitu Baitul Hikmah, besar sekali. Ya, Anda melihat gambar ya, satu gambaran. Jadi gambarnya adalah seperti lingkaran, ya kota-kota yang melingkar begitu ya. Dan di tengah-tengahnya itu adalah perpustakaan yang sangat besar sekali di sana. Ya, dan itu adalah berkumpulnya berbagai sumber ilmu. Ya, baik ilmu, Masya Allah, ilmu kesehatan, ya berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan sebagainya lainnya itu juga terbagi dalam ilmu agama. Ya di sana. Tapi terjadi ya penyerangan dari masa Mongol, ya bangsa-bangsa kaum kaum musyrikin yang kafir ya yang menyerang di saat tersebut sehingga banyak buku-buku yang diambil dan dicuri ilmunya serta banyak banyak buku-buku yang luntur tintanya bahkan sampai dari riwayat yang menyampaikan seorang ulama saya melihat sungai itu terlihat warna hitam bahkan bercampur dengan darah ya. Semoga kejadian tersebut tidak terjadi kembali. Ya. Nasallallahu salam wa afiyah na'udzubillah min dzalik. Ya, di sini lanjut lagi Mu'alif mengatakan bahaya dari obat kimia. Ya, ini karena kenapa? Karena di sini juga bisa merusak ataupun juga bisa menyebabkan ketagihan pada badan. Ya, jika apa namanya? Di sini ya, jika sembuh terlalu das, maka bermakna dosa kifarah hanya dapat terhapus sedikit atau belum sempat terhapus. Ya, ini mengurangkan dekat dirinya diri kita kepada Allah SWT. Jadi maksudnya adalah ketika contoh pengobatan yang ternyata pengobatan tersebut ada campuran-campuran, ya, dan ternyata sangat instan begitu ya, cepat sekali gitu. Dan dalam pengobatan tersebut ternyata dikhawatirkan adanya unsur-unsur yang tidak halal, ya, dan sebagainya lainnya. Dan ini tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mengurangi tawakal. Kalau saya sakit udah pakai obat ini aja. Sembuh kok, sembuh sembuh begitu. Ini juga jangan bergantung dengan obat. Dan Ana ingin menyampaikan penyampaian dari guru tauhid ya saat Ana masih di Ma'had saat itu. Ya, beliau ya rahimahullah ya, dan berdoa juga setelah beliau meninggal tak lama istri beliau juga meninggal rahimahullah. Ya, banyak memberikan ilmu dan juga nasihat kepada kami ya waktu di Ma'had saat itu. Ya, beliau apa pernyataan dari beliau? Ya, ketika ada seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ketika berobat dia menyerahkan kepercayaan tersebut kepada siapa? Kepada tabib, kepada dokternya, kepada siapa? Terapisnya, kepada siapa lagi? Kepada obat yang dikonsumsi diminum ya. Maka ini adalah kesyirikan dan ini termasuk syirkul asghar. Ya kan, tapi apabila ada penyembahan, wah, ini obat yang bisa menyembuhkan saya, berikan saya kehidupan, berikan saya rezeki. Ah, ini sudah termasuk syirkul akbar. Ya, dosa besar bahkan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam. Ya zubillah. Auzubillah min dzalik. Ya, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ayahbatunna amal. Ya, Allah akan menghapus seluruh amalan-amalannya. Allah akan menghabiskan seluruh amal-amal kebaikan selama dia di dunia. Kapan? Ketika dia melakukan kesyirikan dengan syirkul akbar. Ya wa yazubillah na'udzubillah min dzalik. Fama'wahu mennar, dan tempat dia di mana? Di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Dia ditempatkan di mana? Di api neraka. Ya, maka jangan sampai kita berlebih-lebihan ya. Obat ini obat yang paling mujarab, obat yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, obat ini adalah satu-satunya obat yang kami racik. Kami ini belum pernah ada menemukan konsep pengobatan ini. Kalau Anda tidak berobat dengan pengobatan ini, Anda tidak akan bisa sembuh. Percaya dengan metode saya, bukan seperti itu. Ya, jangan sampai gulu berlebih-lebihan. Ya, jangan sampai apa, ujub, ya bangga, ya berbangga gitu ya. Apalagi sampai takabur merendahkan orang lain. Habib itu mah jelek, nggak bagus, harus sama saya. Terapis itu mah nggak benar, tidak sesuai SOP. Ya, alatnya nggak salah-asalan, harusnya sama saya. Saya sudah terapi ini ustadz ini, syekh ini, pejabat itu. Ah, jangan ya, takabur merendahkan orang lain. Agam tunas, ya, baturul haqq agam tunas, menolak kebenaran dan juga ya merendahkan manusia. Jangan sampai merendahkan manusia. Bukan sekedar ikhtikar, bukan sekedar ejekan, akan tapi di dalamnya adalah kesombongan yang ada dalam hatinya. Dan ini termasuk dosa tentunya. Oh ya, oh maka seorang praktisi tibun nabawi, ya seorang praktisi penyanyi tradisional bekam, ya ruqyah syar'iyyah, maka harus tawadhu, harus tawadhu. Iya, tidak sombong, ya tidak berbangga-bangga, tidak menyebut kelebihan-kelebihan dirinya, ya, dan juga dia menerima kebenaran yang disampaikan. Ya, ada anak kecil, Pak Ustadz, gitu kan. Oh, tapi ini hadisnya riwayat Bukhari bukan Muslim gitu kan. Anak kecil tahu apa kamu? Sana, kus, 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 gitu ya.
orang gitu kan emosi. Apa sih? Bocah mana ngerti? Ya membaca hadis dari mana? Ya kalau misalnya yang sampaikan tersebut adalah benar, kita harus terima. Ya, karena definisi ya jadi mafhum mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah tawadu artinya adalah apa? Menerima kebenaran dan tidak merendahkan manusia. Ya, artinya dia rahmah ya kepada makhluk yang lainnya baik kepada hewan, kepada tumbuhan dan juga kepada terlebih lagi kepada khusus kepada manusia. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan lagi di sini, Bapak yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Ya, di sini ya Rasulullah SAW menyembelih makanan khasiat tinggi di tanah Hijaz berdasarkan wahyu dan ucapan Jibril alaihissalam terus kepadanya. Ya bukan orang Islam menafsirkan hanya ilmu perobatan fitrah. Ya semula jadi. Bagaimana hewan mengobatan dirinya, kucing akan apa namanya menjilat minyak jahitan apabila ia terkena racun. Di sini lanjutkan lagi perbuatan Rasulullah SAW boleh dikira sebagai pembinaan semula sel tubuh dengan bersandar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir dan membaca Al-Qur'an, salat, berpuasa, bertawatul baik kepada sama manusia, ya menolong sama manusia dan bersedekah ternyata juga memberi penyembuhan terhadap rohani dalam penguatan badan terhadap si orang yang sedang menderita penyakit. Itu Pak, pada poin yang keempat ini disampaikan oleh penulis tadi, ya. Jadi, masya Allah, luar biasa. Agama Islam adalah agama yang sangat kuat spiritualnya. Agama Islam adalah agama yang sangat kuat keimanannya. Bahkan tidak ada yang bisa mengalahkan agama Islam. Ya, inna dina Allah yang Islam. Yang sesungguhnya agama itu adalah agama yang diisi Allah SWT, agama Islam. Ya, maka kita bersyukur di dalamnya. Maka kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin bertawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, ya kita memberikan sedekah kepada anak yatim. Bahkan ada salah satu, masya Allah, ada buku ya. Ana teringat tulisan dari Syekh Hammam ya. Beliau menuliskan ya bagaimana sedekah dan istighfar itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masya Allah. Ya, ketika sedekah dan istighfar itu dikombinasikan, ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Masya Allah, luar biasa. Ya, dan juga ketika kita melakukan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan soleh, kita tahajud, ya, kita sholat dengan penuh khusyuan, dengan penuh ketundukan, dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sedekah, kita zakat, kita berbagi-bagi harta, ya kita membuat orang tua kita senang, istri kita senang, keluarga kita senang, anak-anak kita senang. Tentunya itu akan menguatkan batin dia. Karena penyakit itu bukan bicara penyakit fisik saja. Ya, ada penyakit yang fisik yang muncul karena apa? Karena penyakit dalam hatinya penuh dengan kebencian, iri, dengki. Ya kok dia terus sih? Kok dia terus sih? Kok pasiennya banyak sih? Kok saya dikit sih? Masa marketing saya lebih bagus. Aku saya belajar di LKH. Kok dia bukan LKH? Kok gitu sih? Kok bisa sih rezekinya? Nah, itu jangan sampai seperti itu. Rezeki sudah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan dan mengatur seluruhnya. Ya. Dan juga yang sampai kita terlalu iri apa namanya? Iri, dengki. Ya, kecuali giptoh apa itu giptoh iri dengki karena kebaikan contoh dia banyak sedekahnya ya Allah kalau saya kaya saya pingin kayak dia ya Allah sedekah gitu ya, kalau saya kaya saya pingin umroh dan haji kayak dia ya Allah. Nah, gitu itu boleh ya terus apa lagi oh dia baca Quran 1 juz saya pingin 2 juz begitu ya jadi apa jadi ada motivasi iya terus ada penyemangat untuk apa namanya menambahkan amalan-amalan dia. Ya, dan juga dalam perkara akhirat. Maka untuk itu di sini melihat ya, melihat ke atas, yaitu ke orang-orang yang memiliki orientasi dan semangat kepada akhiratnya. Ya kan, tapi dalam perkara duniawi, maka melihat ke bawah, ya. Seperti itu. Bapak yang kami hormati, semoga Allah berkenan Allah muliakan. Berikut lagi di sini adalah setiap penyakit ada obatnya. Coba boleh disampaikan hadis setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Boleh disampaikan ditulis di kolom chat terjemahannya saja boleh ya atau mau kopas dari Google ya website silakan yang lainnya silakan. Likulli da'in dawaun. Likulli da'in dawaun. Pokok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul. Terima kasih banyak Ibu Eresma. Yang lainnya boleh ya terjemahannya hadisnya sudah disampaikan bagi-bagi terjemahannya silakan ya ada pada gitu Oktora Oktora
Terjemahannya apa tuh dari hadis yang tadi? Abah, fadol Abah. Buka mic-nya Abah. Fadol. Apa terjemahan dari hadis yang tadi? Qalidain dawaun apa tuh? Kok keluar dari Zoom? Kenapa? Mungkin ada sinyal atau apa kendala ya. Nah, Ibu Emma, Ibu Irawati, apa terjemahan dari hadis yang tadi? Qalidain dawaun. Boleh ditulis di kolom chat atau open mic menyampaikan ya jawabannya secara langsung, Fadol. Izin Nah, Pak Ustadz lagi megang pasien. oke baik. Nah, Allah, syifaan ajilan. Semoga kalian-kalian diterapi oleh seluruh yang ada di kelas Junjungan ini. Allah berikan kesembuhan, keberkahan, kebaikan untuk semuanya dan kekuatan untuk keluarganya. Nah, Fadal, Syekh Soekarno Razak, Fadal. Apa nih terjemahan dari hadis tadi yang disampaikan oleh Ibu Erisma? Sumajaya, Ustaz Farid, Saiful Fadli, yang trainernya. Bisa menjelaskan itu kalau Dawi Dawaun. Bu Irawati. Nah, boleh terus di kolom chat. Nah, baik. Syukron, jazakallah khair. Jadi pas Sumajaya setiap penyakit pasti ada obatnya. Ada hadis yang lain. Coba deh sering. Ya, kami berikan waktu 2 sampai 3 menit. Silakan searching hadis yang berkaitan dengan kesembuhan di kuli dakwah. Selain hadis yang tadi, silakan sebutkan 2 hadis. Ya, setelah itu kita akan lanjutkan materinya. Fadol. Silakan tugasnya sekarang segera langsung ditulis di kolom chat. Ya, sampaikan hadis yang berkaitan dengan kesembuhan ataupun ayat kesembuhan juga ada. Nah, di surat Al-Isra boleh tuliskan di kolom chat. Ya, dengan terjemahannya boleh di searching ya di Google lalu di kopas disimpan di kolom chat Zoom. Kami berikan waktu 2 menit dari sekarang. Betul, apakah sudah ada yang menemukan? Boleh ditulis di kolom chat Zoom.
baik. Nah, labas. Abah, labas, labas. Baik. Masya Allah, syukran jazakumullah. Masya Allah ini anak minimal dua, ternyata ada tiga malah Allah. Dari Pasumajaya, Rabi'an nih Mas Saniadur anta arhamar rahimin. Masya Allah. Nah, saya lanjut tadi dari Ibu Eva, doa menjadi obat segala penyakit. Nah, dari Ibu Wulan, tidak ada penyakit ciptakan kecuali Allah SWT telah menciptakan obatnya. Nah, ma'anzalallahu udaan illa anzalallahu syifa. Ya, tidaklah Allah SWT menyebutkan penyakit kecuali Allah SWT menciptakan obatnya. Nah, hadis Rahul Bukhari. Syukran, jazakumullah khairan. Baik, kita lanjutkan Ibu Bapak yang kami hormati. Rahimani wa rahmakumullah. Di sini ya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Sungguhnya Allah SWT tidak menciptakan suatu penyakit kecuali dengan obat baginya. Ya, dikatai oleh mengetahuinya dan tidak dikatai oleh yang tidak mengetahuinya. Lalu di sini setiap penyakit pasti ada obatnya. Bila obat mengenai penyakit, ya maka akan wujud kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika obat tersebut tepat ya dan juga penyakit yang didiagnosa setelah itu diberikan obat yang tepat maka tunggulah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itunya dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan obat untuk setiap penyakit ya, maka berobatlah. Ya jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Jadi jangan berobat dengan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari binatang-binatang apa namanya yang buas ya, binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini tidak boleh seperti itu ya. Curian tadi ya tidak boleh. Ya, terus yang memabukkan ya, yang membukan akal, yang menghilangkan akalnya tidak boleh. Ya. Kecuali sesuai dengan petunjuk pada para ahli ya seperti untuk tindakan operasi dan sebagainya. Tentunya itu ada bidang keilmuan yang khusus ya seperti itu. Lanjut lagi di sini dari Abu Hurairah ya radhiyallahu taala an Rasulullah SAW bersabda ya pada batu sauda terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam kecuali kematian ataupun tua. Nah di sini juga dari Ibu Irawati doa rabbukum tadarrua wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ah, masya Allah. Dan apabila kau sakit, ya Allah SWT menyembuhkan. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak Pak Muhammad Jafar Sakung, terus Ibu Irawati. Ya, ini juga ada screenshot dari Ibu Erisma. Barakallah. Ya, Alhamdulillah. Am. Terus ada dari Pusaka Rajak, berobatlah kamu karena sesungguhnya Allah SWT yang menurunkan penyakit. Ya Allah SWT yang menurunkan pula obatnya hadis riwayat Ahmad. Am. Ya, di sini juga coba saya lihat. Apakah terlihat di screen Zoom? Tidak ya. Coba saya stop share. Saya izin buka di sini dari screenshot Bu Erisma di sini. Nah, di sini ya ayat ya mengikuti syarab mukhtaliful anwanuhu fihi syifa'ul linnas. Masya Allah. Di sini mana nazimil Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul mu'minin. Naam. Wa idza maridta fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu huda wa shifa. Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang mukmin. Masya Allah. Ya luar biasa. Alhamdulillah. Ya, itu sangat luar biasa. Ajib. Ya. Lalu kita lanjutkan di sini. Ya nanti di tengah-tengah Zoom siap-siap semuanya. Nanti ketika ada apa namanya instruksi untuk mencarikan cari ini akan segera searching langsung sharekan di kolom chat. Ya, agar kita sama-sama belajar, kita sama-sama membaca, agar kita terbiasa untuk mencari sumber. Begitu ya. Baik. Di sini juga ya lanjut lagi. Juga beberapa firman Allah SWT termasuk ya Yohanes nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbika wa syifaa'un lima fis sudur huda wa rahmatul lil mu'minin. Ya di sini astajabna lahum fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ya dalam surat Al-Anbiya 84. Ya nazimul Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Ayah. Nah, Allah alam bisa merujukan ini dari kitab eh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Rahimahullahu taala. Lalu di sini bab kelima ya, mencegah makan berlebihan, mencegah makan yang berlebihan. Nah, di sini ada beberapa hadis sebenarnya ya. Tapi di sini hadisnya tidak disebutkan sumbernya. Ya, maksudnya tidak disebutkan teks Arabnya. Silakan Ibu Bapak yang kami hormati searching sekarang berikutnya ya.
mengapa apa namanya terkait makanan berlebihan atau minum berlebihan. Sebutkan ayat ataupun hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, nanti tuliskan di kolom chat. Ya, kami berikan waktu 2 sampai 3 menit dari sekarang. Barakallahu fiik. Masya Allah dari Akhil Karim Khil Azwar. Nah, ini ayatnya, teks Arabnya. Syukran. Jazakumullah khair. Ya, boleh dikutip atau di apa ya, boleh dibuka aplikasi Al-Quran di Kopas ya, copy paste atau pastekan di kolom chat Zoom ataupun juga boleh di website. Betul. Nah, itu sudah disebutkan nih Al-Araf ayat 31. Ya, teks Arabnya bagaimana? Nah, coba dibantu Ibu Bapak yang hadir ya rahimani wa rahimakumullah di Zoom meeting malam hari ini ayatnya ataupun ada hadis tidak boleh makan berlebihan atau berbagi makanan sebagai lainnya. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Saya pernah menyampaikan pada pertemuan afwan kalau tak salah 2 bulan ya. Jadi 2 pekan sebelum masuk Ramadan itu ada hadis yang berkaitan dengan kesehatan. Di antaranya adalah membagi-bagi makanan ya. Jadi tidak boleh bukan tidak boleh. Lebih tepatnya ketika kita mendapatkan 2 porsi makan itu bisa untuk 3 orang. Ya, 3 porsi makan bisa untuk 4 orang. Begitu ya. Nah, di sini pentingnya kita membagi makanan dan juga tidak berlebih-lebihan. Itu apa hadisnya? Bisa dibantukan ya untuk dicarikan. Setelah itu ditulis di kolom chat agar Zoom ini hidup dan menjadi interaktif ya. Apabila tidak ada suara maka minimal, minimal kita maksimalkan dalam chat Zoom-nya. Barakallahu fikum. Masih ada waktu 2 menit lagi. Betul. Baik, lanjutkan. Sekarang apakah ada hadis yang berkaitan dengan jangan berlebihan pada makanan, pada makan, minum dan sebagainya lainnya? Nah, betul. Semangat semangat dibuka, manfaatkan internetnya, manfaatkan kuotanya, ya di searching, dicari, baca hadis, baca ayat. Insya Allah ini kebaikan untuk ibu bapak semuanya. Betul. Menit lagi, silakan. Ada screenshot yang masuk. Baik, harus di-download dulu nih screenshotannya. Baik. Ya, anak kira ini apa share paste dari isi sumber yang diambil. Tapi nggak tahu mengapa. Syukur. Nah, baik kita buka ya sama wah barakallah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Yes, ternyata militan cerdas semua di sini, masya Allah. Ya, insya Allah. Iya, insya Allah nanti layak mendapatkan SSP dan juga layak untuk mendapatkan penghargaan atas saat wisuda. Amin. Semuanya di wisuda di bulan September dan semuanya kita bisa kumpul semuanya. Amin. Insya Allah. Nah, seperti itu. Ya, nanti juga setelah itu bisa menjadi trainer mengajarkan ilmu-ilmunya sehingga ilmu tersebut menjadi amal yang bermanfaat dan menjadi amal jariah terus mengalir tanpa henti ya mengajarkan satu orang ini mengajarkan kepada keluarganya ibunya anaknya istrinya ya terus kepada siapa lagi cucunya ya dia mengajarkan kepada tetangganya kepada sahabatnya ternyata itu menjadi sumber pahala kebaikan untuk ibu bapak ya insya Allah berikan contoh dia ibu bapak mengajarkan training bekam ya contoh mengajarkan hadis-hadis terkaitan dengan kesehatan di sini ya ternyata dia
apa masuk ke dalam satu instansi, ya dia masuk ke dalam dunia kerja, ya dia bisa kerja ke luar negeri dan sebagainya lainnya dengan sertifikat tersebut salah satu wasilahnya, maka ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya insya Allah ya Bapak nanti bisa mengikuti kegiatan training ya TFT BNSP pada bulan Mei ini insya Allah di akhir pekan ini, ya maka disiapkan dan semangat untuk semuanya. Baik, saya bacakan di sini ya, ada screenshot dari Bu Erisma ya. Di sini ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, sahih. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Nah, di sini Abu Ash'ur berpendapat dalam kitabnya Tahriyan Tanwir ya, atas terdapat definisi pemilihan kesehatan. Nah, syukran jazakallahu khairan. Lanjut lagi di sini, izin saya bacakan ya dari Khairil Azwar, maka minumlah tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya wa qulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, dalam surat Al-A'raf ya. Dalam surat Al-A'raf. Di sini juga dari Bu Ulan ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang manusia memenuhi perutnya dari buruk dibandingkan perut, perut tersebut dengan makanan. Cukuplah seorang manusia berapa suap untuk mampu mempertahankan kekuatannya. Jika tidak bisa maka dia membagi perutnya menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk makanan, thulutsul ta'am, thulutsul syarab, ya, thulutsul hawa. Ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, Jib, syukran jazakumullah khairan atas jawaban yang dan respon yang telah diberikan dari Bapak semuanya. Jadi saya lanjutkan kembali di sini. Ya, Tibu Nabawi di sini mencegah makan berlebihan. Nabi SAW melarang kita dalam soal makan minum secara berlebihan. Ya, dalam musnad yang diriwayatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tahrij oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al Hakim serta Ibnu Hibban, di mana Tirmidzi berkata ini hadis hasan. Tidak ada bencana yang lebih buruk ya tadi yang saya sampaikan ya, telah kami bacakan yang libur yang dipenuhi oleh manusia selain perutnya sendiri. Ya, jadi makan itu cukup sampai menegakkan tulang punggung. Sebenarnya hakikatnya itu ya. Nah, lalu berikutnya lagi ya, maka kita membagi makanan menjadi tiga bagian ya, seperti untuk makan, seperti untuk minum, dan seperti untuk udara. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar jangan melampaui dalam makan, sehingga tidak sesuai dengan keperluan dan akan menyebabkan seorang mudah terkena penyakit. Allah SWT berfirman, kami minumlah, jangan-janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, di sini terdapat dua jenis penyakit. Pemakai jenis penyakit yaitu penyakit trial di sini ya. Terus jika di sini bahasa lain ya. Lanjut lagi di sini ada penyakit ya, penyakit non material di sini ada dua. Nah, nah saya ingin mendengar dan ingin membaca pendapat dari Ibu Bapak ya. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada berapa jenis penyakit? Coba selain yang tadi saya screenkan. Silakan di-sharekan semua. Sekarang yang terakhir ya, ada dua lagi ya. Selain ada satu lagi, setelah itu kita kesimpulan dan kita tutup ya tanya jawab. Setelah itu kita tutup pada pertemuan di malam hari ini. Ya sekarang silakan jenis apa namanya jenis penyakit. Sebutkan alangkah baiknya dengan dalil itu lebih baik. Ya sekarang boleh sampaikan, boleh screenshot seperti tadi Ibu Erisma boleh. Boleh screenshot atau kirimkan di kolom chat Zoom atau boleh juga kopas ya, jadi di kopas lalu dipindahkan. Kami berikan waktu ini kayaknya sepertinya agak cukup lama ya, kami berikan waktu sampai 5 sampai 7 menit ya, setelah itu kita akan baca dan kita akan kaji bersama-sama. Barakallahu fikum. Sekarang silakan jenis-jenis penyakit ya, sertakan dalilnya itu lebih baik. Sertakan penyakitnya, sertakan penyakit apa namanya, dalilnya afwan ya. Contoh jenisnya juga boleh disertakan. Contoh penyakit ini apa, penyakit ini apa, boleh ya. Foto.
Baik. Ya, terima kasih sudah ada satu jawaban. Lanjut lagi, silakan di minimal minimal 5. Kita lanjut. 5 menjawab, kita akan lanjutkan Zoom meeting. Nah, udah satu. 4 lagi, silakan. Ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Silakan, silakan. Oh, Masya Allah. Syukur jazakallah khairan Tuan Pangeran Presiden. Foto jenis-jenis penyakit baik yang macam-macam banyak pasti. Sebutkan dalilnya itu lebih baik. Jadi penyakit ini dalilnya ini boleh begitu pun. Boleh. Foto. Ada waktu 4 menit lagi. Silakan. Semangat dibuka sumber-sumbernya. Dibuka, dimanfaatkan handphone, laptop, tablet, apalagi komputer, apalagi gadgetnya. Pokoknya handphone itu ya. Nah, foto. Ada yang menggunakan MedPad mungkin, ada yang iPad apa macam-macam silakan. Foto. Manfaatkan. Dibuka searching. Ya, setelah itu dikirimkan di kolom chat Zoom. Tapi syukuran jazakallahu khairan Tuan Pangeran. Barakallah. Ada yang ngirim file. Masya Allah. Baik, baik, baik. Nah, penyakit jasmani dan penyakit rohani. Baik. Sebutkan dalilnya. Nah, itu lebih baik tuh. Masya Allah. Syukuran atas responnya. Mumtaz. Barakallah. Ahsan. Ahsan. Ya, keren. Bagus. Masya Allah. Dan dari kolom chat Zoom ini ada beberapa yang akan kami kutip nanti kami jadikan soal. Ya, karena recording kami simpan. Ya, nanti juga ada catatan di sana nanti kami akan jadikan soal. Jadi cari yang mudah begitu. Jangan penjelasan yang panjang di kata ulama ini kata syekh ini. Nanti kita kami masukkan dalam soal. Ya. Jadi carikan cukup dalil penyakitnya apa begitu ya. Seperti baik, boleh. Satu lagi terakhir. Saya ingin tambahan satu lagi. Anak ingin tambahan satu lagi. Ya, Insya Allah ini semangat dan antusias yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ya, 2 menit lagi. Silakan. Ada waktu ada menit. Boleh, walau mau ada 10 boleh. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Luar biasa. Satu menit terakhir. Silakan.
setengah menit lagi, sudah waktu. Baik, baik, cukup, cukup, cukup. Masya Allah, ini ternyata ada 8 respon. Ya, kalau dibacakan satu-satu, wah luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya, kita bacakan. Bismillah. Ya, dari atas, dari atas. Bismillah. Ah, baik. Dari Pangeran Jaslin, ya Tuhan Pangeran Jaslin. Doa kesembuhan khusus penyakit. Ya, Fakosefna angka gitu aka basyuraka yaumul hadid. Artinya maka kami sikapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatan pada hari menjadi sangat tajam. Masya Allah. Surat Yunus ayat 57 ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Masya Allah. Artinya hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu penjelasan dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada petunjuk serta rahmat ya bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Barakallah. Penyakit jisim dan penyakit rohani. Naam. Ya, di sini janganlah kamu mencela demam. Ya, la tusabbil humma. Ya, humma. Ya, jangan mencela demam karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa. Ya, fa innaha tudhibul khotoya bani Adam kama tudhibul ya. Ya, bagaimana? Ya, jadi di sini artinya janganlah engkau mencela demam karena demam itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa manusia sebagaimana ya kir alat yang dipakai pandai besi bisa menghilangkan karat besi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesemuanya itu pada tiga hal. Nah, pada sayatan bekam, pada minum madu, pada sedotan api panas, kai. Dan aku melarang umatku berbuat dengan terapi kai. Dalam surat Taubah ayat 120 125 wa amal ladzina fi qulubihim marad azadathum rijsa ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nah, artinya dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit maka dengan surat itu menambah kekafiran yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi Ayub ya wa Ayub idna rabbahu anni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Maksudnya dan disebutkan bersama Nabi Ayub ketika berbaring dan berkata dengan ketannya, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan Kaulah saja yang mengasihani daripada yang lainnya yang mengasihi. Ya surat Al-Anbiya ayat 63. Dalam surat An-Nisa ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, "Wala tatamannu ma faddallahu bihi ya ba'dakum ala ba'. Lirijal nasibun mimma iktasabu wa linisa'i nasibun mimma iktasabu. Mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Dan sesungguhnya di sini ada pengobatan yang terbaik adalah membekam. Nah, artinya janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah Allah berikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian kalian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian bagi mereka yang mereka usahakan. Bagi perempuan pun ada bagian dari mereka apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dari karunia-karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui maha mengetahui dan mengetahui segala sesuatu. Di sini ada foto dari Bu Eris, Masya Allah. Ada foto dia, ada beberapa foto lagi, screenshot lagi. Oke, screenshot foto ya. Dua foto. Ya. Baik, izin saya dulu. Nah, apabila ada jawaban ataupun yang lainnya silakan boleh ditambahkan lagi. Ya, apa Nana izin ini dari baru sampai alhamdulillah dari perjalanan. Kami sedang menuju ke Sekretariat Pusat, alhamdulillah dari Depok. Ya. Nah, sekarang boleh yang ingin menambahkan di kolom chat Zoom. Barakallahu fikum. Kami minta waktu kurang lebih 2 sampai 3 menit setelah kita akan lanjut.
Ada lagi yang ingin menambahkan? Fadol, silakan. Mohon izin kami sedang berpindah dulu ini dari kendaraan ke tempat. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali insya Allah taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Tes satu dua. Nah, alhamdulillah sudah sampai ini di Sekretariat Pusat. Alhamdulillah ini di ruang studio. Ya, aku nanti ngadepnya ke sini, biasanya ngadepnya ke sana ya. Amin ya berlawanan. Baik, ya, kami bacakan di sini di kolom chat. Coba kita buka di sini download tadi ya ke atas. Baik, saya buka di sini. Nah, ini yang tadi ada foto ya. Nah, ini alhamdulillah kita telah dibacakan nazimul Qur'an wa khusyifa wa rahmatul mu'minin wa yazidul zalimina ila khasara al-ayah. Di sini juga, nah, law ja'alnahu Qur'anan auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayat a'jamiyyu wa arabi. Ada ini kan ada pembacaan tasil di sini ya. A'jamiyyu wa arabi. Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Ya, ayat. Ada ayat di sini. Terus di sini dan ini harus dibalik dulu ya. Biar bisa biar gak pusing. Nah, dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang tidak beriman. Pada telinga mereka ada sumbatan terhadap Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian menggunakan dua obat, yakni madu dan juga Al-Quran. Sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Ya, Ibnu Khattab berkata di sini, barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka Allah tak akan menyembuhkannya. Dan barang siapa yang tidak dicukupi oleh Al-Quran, maka Allah tidak akan mencukupinya. Ya, berobatlah kalian dengan sesuatu yang digunakan Allah untuk memuji dirinya sebelum memuji makhluknya. Nah, ini berobat dengan Al-Quran tentunya. Baik, Bapak yang kami hormati, semoga Allah berkenan Allah muliakan. Lalu di sini juga tadi ada file. Nah, ini dari Umi Salamah. Ya, dari Ibu Umi Salamah. Bacakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alim bima kanu yaktubun. Ya artinya dalam hati mereka ada penyakit, Allah Allah menambah penyakit itu dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta. Al-Baqarah ayat 10, surat yang kedua ayat yang ke-10. Nah, Ibu Bapak ya ikhwal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa jami'an. Jazakallah wa iyyakum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak yang telah hadir dan juga terima kasih banyak yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk kesimpulan, ya nanti untuk file materi akan kami sharekan di grup materi. Tapi kami mohon maaf, kenapa materi tersebut kami dapatkan dalam bahasa Melayu. Ya, insya Allah bila ada yang berbahasa Indonesia kami akan sharekan di grup materi. Dan berikutnya lagi juga, insya Allah nanti berhadis-hadis ya. Dan berikutnya, pertama berikutnya nanti ada pertemuan Tibu Nabawi, ya. Nanti tolong carikan contoh seperti ini. Ya. Tugasnya mudah. Cari dan download file jurnal yang berkaitan dengan bekam. Bagaimana Ibu Bapak siap? Ditulis di kolom chat yang siap hanya satu jurnal satu mahasiswa dan mahasiswi. Kalau tidak ada ketikan chat, berarti nanti harus mengumpulkan 3 jurnal dan harus mereviewnya, isi jurnalnya.
Bagaimana siap? Minimal ada 3 yang menyampaikan siap, berarti jurnalnya cukup satu. Cukup carikan jurnal saja dulu. Ya, siap. Baik. Pas semua aja Bu Erisma siap. Lanjut lagi. Boleh tulis di kolom chat, Bro. Oke. Siap gak siap? Saya harus siap. Baik, siap. Berarti cukup cari jurnal saja nanti. Satu jurnal. Ya, cukup cari satu jurnal. Nah, kalau bisa cari penelitian yang 5 tahun terbaru. Ya. Nah, sebelum kami tutup, ya, kami menyampaikan pada akhir pekan ini ada kegiatan TFT BNSP. Ya, yang belum mendaftar segera mendaftar. Yang telah mendaftar maka perhatian herbologi menjadi free, full gratis. Dan tidak perlu melakukan biaya lagi. Ya, seperti itu. Dan juga mendapatkan sertifikat fisik. Tapi kalau misalnya ingin ikut yang herbologi tentunya wajib ya pekan berikutnya berarti ya pekan sekarang pekan berikutnya maka disiapkan ya waktunya juga yang offline juga bisa hadir di sini plus berikutnya lagi juga Bapak yang kami hormati yang belum melakukan administrasi SPP ataupun biaya praktikum maka segera dibayarkan segera. Ya, itu saja ya. Nah, dan akhir kalam ya semoga kita menjadi umat Nabi SAW yang terbaik dan yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bisa dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama bersama keluarga bersama sahabat bersama karib kita ya dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita berbagai macam kebaikan-kebaikan menjadikan kita terapis-terapis yang profesional yang ahli yang kompeten dan juga bermanfaat untuk jutaan umat dan bangsa dan semoga ilmu kita yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ilmu yang mendatangkan kebaikan dan ilmu yang bisa terus disebarluaskan menjadi sumber ladang amal kebaikan dan pahala yang terus melimpah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari azab api neraka dari azab kubur dari kemaksiatan dari fitnah, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hawa nafsu, dari dosa-dosa besar, dari godaan syaitan, dan juga dari musibah-musibah. Ya, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa Fatimah majelis subhanakallahumma wa bihamdik sudah dari lantas berkata balik. Sebelum kita tutup, karena absensi, Allah komputer sedang error. Boleh sekarang buka kameranya kita akan screenshot bukti kehadiran ibu bapak yang hadir di Zoom meeting malam hari ini. Ya, harusnya dari awal nih on cam ini. Mengapa harus di akhir? Nah, ya boleh yang bisa on cam silakan on cam. Yang akhwat yang tidak buka hijab jangan. Ya, atau yang sedang ada ini jangan. Ya, tapi yang ikhwan terutama. Fadhal on cam. Nah, kita screenshot bersama-sama. Kita hitung sampai 10. Satu, silakan on cam. Dua, tiga. Yang on cam cuma berapa nih? Satu, dua, tiga. Buka kamera. Masya Allah. Ya. Ini dari Rafael Handa Putra. Masya Allah. Lanjut lagi. Halo, Ya. kawan saya. Ada 2 akun di sini. Barakallah. 6, 4. Silakan dibuka kameranya. 5, 6, 7. Oke. Insya Allah. Sama nih ya. Pakai bahasa Arab ya. Sama nih ya. Wanis. 9, 9. Baik, 10. Kita dalam hitungan ketiga semuanya berikan posisi yang terbaik. Ya, boleh jempol apa bebas, tapi jangan melambangkan ya, yang negatif ataupun yang buruk tentunya ya. Nah, dan hitung gitu ya, kita akan screenshot bersama-sama. Terbukti dokumentasi bahwa saya ini hadir dalam Zoom meeting di malam hari ini. Ya, satu, dikasih senyuman yang terbaik. Dua, tiga. Oke, baik. Satu, sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak. Syukur jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas antusias dan semangat dari Bapak semuanya. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh.